Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajarannya dapat dengan mudah kita terima dan bermanfaat untuk kita semua. Di tempat duduk masing-masing, bersiap, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai pembelian, penjualan, untung, dan rugi dalam aritmatika sosial. Mari bersama-sama kita mendengarkan pembelajaran dari Ibu agar pembelajarannya dapat dengan mudah kita pahami. Di tempat duduk, mari bersiap mendengarkan dengan baik-baik pembelajaran dari Ibu dan mencatat pembelajarannya agar kita dapat mengingat selalu pembelajaran hari ini. Mari kita lanjut pada pembelajarannya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Seorang pedagang membeli kipas angin dengan harga Rp156.000. Kemudian kipas angin itu dijual dengan harga Rp195.000. Pada ilustrasi kegiatan jual beli di atas, dapat dikatakan bahwa harga pembelian kipas angin sebesar Rp156.000 dan harga penjualan kipas angin sebesar Rp195.000. Harga pembelian adalah nilai uang dari suatu barang yang dibeli. Harga beli sering juga disebut dengan modal. Modal dapat dirumuskan dengan harga beli ditambah dengan harga ongkos kita mengambil barang tersebut atau biaya lainnya. Dapat kita rumuskan harga beli sama dengan harga penjualan dikurang untung. Seorang pedagang terlebih dahulu harus membeli barang dari pedagang lainnya agar dia dapat menjual barangnya dengan mengeluarkan sejumlah uang yang disebut dengan harga pembelian atau modal. Nah, setelah mengambil barang, lalu ia akan mendapatkan barang tersebut untuk dijual. Kemudian dijual kembali kepada pembeli yang lainnya. Uang yang diterima pedagang tersebut dari pembeli atas barangnya yang dijualnya disebut dengan harga penjualan. Jadi harga penjualan itu merupakan nilai uang dari suatu barang yang dijual oleh pedagang tersebut. Nah, harga penjualan dapat dirumuskan harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Contoh 1. Ibu Wati membeli sebuah meja dengan harga Rp450.000. Setelah 5 hari, meja tersebut dijual dan Ibu Wati mendapat untung Rp80.000. Maka, berapakah harga penjualannya? Harga pembeliannya adalah Rp450.000. Untungnya mendapat Rp80.000. Maka harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Harga pembelian Rp450.000 dan untung Rp80.000. Sehingga Rp450.000 ditambah Rp80.000 menjadi Rp530.000. Kedua, harga penjualan sebuah kalkulator Rp95.000 dan mendapat untung Rp23.000. Tentukan harga pembelian sebuah kalkulator tersebut. Harga penjualan kalkulator seharga Rp95.000. Untungnya mendapat Rp23.000. Maka harga pembelian sama dengan harga penjualan
dikurang untung. Harga penjualan Rp95.000 dan untungnya Rp23.000. Maka Rp95.000 dikurang Rp23.000 menghasilkan Rp72.000. Jadi, harga pembelian sebuah kalkulator tersebut adalah Rp72.000. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pak Dharma dan Pak Anan masing-masing membeli kulkas yang sama seharga Rp1.480.000. Sebulan kemudian, Pak Dharma dan Pak Anan menjual kulkas tersebut. Pak Dharma menjual kulkas dengan harga Rp1.675.000. Sedangkan Pak Anan menjual kulkasnya dengan harga Rp1.140.000. Nah, dari jual beli tersebut terdapat untung dan ruginya. Pak Dharma mendapatkan untung dari penjualan kulkasnya, sedangkan Pak Anan mendapatkan kerugian dari menjual kulkasnya. Hal tersebut karena Pak Dharma dan Pak Hanan membeli kulkas yang sama seharga Rp1.480.000. Namun Pak Dharma menjualnya dengan harga Rp1.675.000. Maka Pak Dharma mendapatkan untung sebesar Rp195.000. Sedangkan Pak Hanan mendapatkan rugi sebesar Rp340.000. Seorang pedagang dikatakan mendapat untung apabila ia berhasil menjual barang dagangannya dengan harga penjualan yang lebih tinggi daripada harga pembeliannya. Besarnya selisih antara harga penjualan dan harga pembelian itu merupakan besarnya untung yang diperoleh pedagang tersebut. Maka, jika harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian barang tersebut, maka dikatakan untung. Nah, untung dapat dirumuskan dengan untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Seorang pedagang dikatakan dapat rugi apabila ia menjual barang dagangannya dengan harga penjualan yang lebih rendah daripada harga pembeliannya. Besar selisih antara harga pembelian dan harga penjualan adalah besar kerugian yang diperoleh atau yang diderita oleh pedagang tersebut. Maka jika harga penjualan barang lebih rendah daripada harga pembelian barang, maka diperolehlah rugi. Rugi dapat dirumuskan dengan rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Contoh, seorang pedagang membeli beras 5 kg dengan harga Rp35.000. Kemudian beras dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram. Berapa keuntungan pedagang tersebut? Harga beli 5 kg beras adalah Rp35.000. Harga jual 1 kg beras adalah Rp10.000. Maka harga jual secara keseluruhan adalah 5 dikali Rp10.000. 5 merupakan 5 kg dari beras, menghasilkan Rp50.000. Maka harga jualnya adalah Rp50.000. Mencari untung dengan cara harga jual dikurang harga beli. Harga jual sebesar Rp50.000 dikurang harga beli sebesar Rp35.000 menghasilkan Rp15.000. Maka pedagang tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp15.000. Berikutnya persentase keuntungan dan persentase. Persentase keuntungan biasanya dihitung dari harga pembelian barang. Jika kita mendengar ada seorang
pedagang yang mengambil keuntungan 10%, maka pedagang tersebut mengambil keuntungannya sebesar 10% dari harga pembelian barang tersebut. Nah, rumus untuk mencari persentase keuntungan yaitu persentase keuntungan sama dengan keuntungan yang kita peroleh dibagi harga pembelian barang dikalikan 100%. Persentase kerugian. Besarnya kerugian yang diderita seorang pedagang juga dapat dinyatakan dalam persentase yang dihitung dari harga pembelian. Jadi, jika seseorang menderita sebesar 5%, itu artinya orang tersebut menderita kerugian 5% dari harga pembelian barang tersebut. Persentase kerugian ini dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. Persentase kerugian sama dengan kerugian yang diperoleh pedagang dibagi harga pembelian barangnya dikalikan 100%. Contoh, seorang bapak membeli sebuah mobil seharga 50 juta. Karena sudah bosan dengan mobil tersebut, maka mobil tersebut dijual dengan harga 45 juta. Tentukan persentase kerugiannya. Harga beli mobil yaitu sebesar 50 juta. Kemudian harga jualnya yaitu 45 juta. Maka ruginya sama dengan harga beli dikurangi harga jual, yaitu harga beli 50 juta dikurangi harga jual 45 juta, maka menghasilkan 5 juta. Maka kerugian yang dihasilkan oleh bapak tersebut yaitu 5 juta. Kemudian persentase kerugian yang diperoleh bapak yaitu kerugian dibagi harga pembelian mobil tersebut dikalikan 100%. Kerugiannya sebesar 5 juta dibagi harga pembelian mobil yaitu 50 juta dikali 100%. Maka persentase kerugian yang dihasilkan bapak yaitu 10%. Jadi persentase kerugiannya karena bapak menjual mobilnya yaitu 10%. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita pahami dengan mudah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum